Sergio Effendi dengan NPM 2340302006. Dan saya Muhammad Ilyas dengan NPM 2340302014. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dan mensimulasikan permodelan sistem kendali posisi motor DC menggunakan model yang diambil dari salah satu jurnal sebagai referensi utama dalam tugas ini. Eh, Kami memilih jurnal yang berjudul Kendali Posisi Motor DC dengan menggunakan kendali PID karya Imrotul Hudati, Alif Purnomo Aji, dan Salim Nurrahmah dari Universitas Gadjah Mada, karena jurnal ini menyajikan proses penularan model matematis motor DC secara jelas dan lengkap. Hal ini sesuai dengan tujuan tugas kami, yaitu mencari dan memahami plan model dari suatu sistem untuk kemudian digunakan dalam simulasi pengaturan. Dalam jurnal ini transform function-nya digunakan yaitu pada halaman 4. Yang ini transfer function ini menggambarkan hubungan antara tegangan input dengan posisi sudut sebagai output. Bisa dilihat di sini ada theta S per Vs, yang dimana theta S ini posisi sudut poros motor atau output dalam domain Laplace atau radian, dan Vs ini yaitu tegangan masukan input yang diberikan ke motor dalam domain Laplace atau volt. Selanjutnya ada sama dengan K, yang dimana K ini yaitu konstansa motor yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara listrik dan gerak dalam motor. Selanjutnya di sini ada S, yang dimana S ini variabel Laplace atau kompleks digunakan untuk analisis sistem dinamis. Selanjutnya di sini ada JS plus B, yang dimana JS ini yaitu momen inersia rotor, menunjukkan seberapa besar masa yang harus diputar. Dan B ini yaitu koefisien redaman mekanis atau gesekan resistansi gerakan mekanik. Selanjutnya itu ada LS plus R, yang dimana LS ini induktansi armatur motor, sifat listrik dari kumparan yang menyimpan energi dalam medan magnet. Dan R ini yaitu resistansi armatur motor, yaitu hambatan terhadap arus listrik. Selanjutnya yaitu ada plus K kuadrat, sama seperti tadi, yaitu konstanta motor yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara listrik dan gerak dalam motor. Bisa dilihat juga di sini parameternya yang digunakan pada penelitian ini, yaitu ada J sama dengan 0,01 kg meter kuadrat, B sama dengan 0,1 Newton meter second, ada L sama dengan 4,05 Henry, dan R sama dengan 8,1 ohm, K sama dengan 0,01. Kembali lagi, dengan menggunakan model ini kami dapat menghubungkan sistem permodelan motor DC di MATLAB, Simulink, dan melakukan analisis terhadap respon dinamis sistem. Selain itu, jurnal ini menyusun model berdasarkan prinsip-prinsip dasar kelistrikan dan hubungan elektromekanis yang merupakan dasar penting dalam memahami sistem pengaturan. Oleh karena itu, jurnal ini sangat sesuai untuk dijadikan acuan dalam mencari dan menggunakan plan model pada tugas ini, yang kemudian digunakan dalam Simulink mengendalikan menggunakan MATLAB Simulink. Nah, baiklah, di sini kita akan mencoba untuk mensimulasikan model yang telah kita bahas sebelumnya di MATLAB. Nah, kita akan mensimulasikan model ini di MATLAB, di mana ini adalah transfer function. Dan juga nanti kita akan menggunakan parameter yang ada di jurnal ini. Oke, langsung saja untuk pensimulasiannya kita masuk MATLAB. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat
codingnya terlebih dahulu. Kita buat new script. Kemudian di sini kita isi perintah yaitu clear, kemudian clc, dan selanjutnya kita isi dengan parameter yang telah kita dapat dari jurnal. Nah, untuk parameternya itu kita beri dulu keterangan yaitu parameter yang pertama itu kita akan memasukkan J, dimana J ini ialah momen inersia rotor, yaitu dengan nilainya yaitu 0,01. Selanjutnya di sini kita masukkan B, dimana B ini ialah koefisien redaman, yaitu 0,1. Selanjutnya kita masukkan L. Nah, untuk kali ini ialah induktansi armatur dengan nilainya yaitu 4,05 Henry. Selanjutnya ada R atau resistansi armatur. Di sini dia memiliki nilai sekitar R-nya yaitu 8,1 ohm. 8,1 ohm. Dan yang terakhir ini adalah K. Nilainya itu ya 0,01 ohm. Selanjutnya di sini kita akan membuat 6 sama dengan K. Nah, untuk D-nya ini kita akan memasukkan rumus yang ada di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita akan mengubahnya menjadi sebuah codingan. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu seperti ini. Den sama dengan buka kurung awal C kita kalikan dengan R. Maaf, kita kalikan dengan induktansi itu L, kemudian koma, selanjutnya J kita kalikan dengan R, kemudian kita jumlahkan dengan B kalikan dengan R, dan kita jumlahkan lagi yaitu K, yaitu konstanta motor pangkat 2. Kira-kira seperti ini untuk rumusnya. Selanjutnya, oh ya maaf, ya di sini ada kesalahan, kita kurang untuk menambahkan B kita kalikan dengan induktansi. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bentuk transfer fungsinya, yaitu untuk rumusnya masuk saja GS sama dengan TF kurung 6 per den. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita masukkan namanya dulu. Di sini kita bisa namanya sistem open tanpa PID. Oke, kita save.
dan kita coba jalankan. Nah, di sini untuk transfer fungsinya di sini sudah muncul. Nah, model inilah yang akan kita simulasikan nanti di Simulink. Dia sama seperti yang ada di PDF tadi. Nah, ini dia 0,01. Oke, selanjutnya kita bisa membuka Simulink. Langsung ketikkan saya di sini Simulink. Nah, di sini untuk Simulinknya sudah terbuka. Kita langsung saja untuk masuk ke blank model. Nah, blank model ini kita akan membuat simulasi dari model transfer fungsi yang kita gunakan tadi. Oke, baiklah. Nah, di sini sudah terbuka. Untuk blok yang kita gunakan yaitu mungkin ada beberapa blok saja untuk di part 2 ini, karena kita tanpa kontrol PID, yang dimana komponennya itu juga pasti sedikit. Oke, langsung saja kita masuk ke library-nya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan menggunakan blok konstan bisa. Masukkan di sini konstan. Nah, selanjutnya kita akan gunakan scope. Yang di sini nge-lag. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan transfer function-nya untuk kita isi dengan model sistem yang kita beri tadi. Nah, oke. Di sini kita bisa gunakan ini transfer function. Nah, ya, dan kita bisa menggunakan mux ini karena kita akan melihat perbandingan antara input dan juga output. Nah, untuk generatornya bisa kita isi karena kita sudah memasukkan variabel 6 di MATLAB tadi. Nah, ini karena kita sudah masukkan variabelnya, kita tinggal panggil saja di Simulink-nya. Nah, kita tinggal panggil saja 6. Dan juga untuk denominatornya tinggal panggil den. Lalu kita apply. Kita coba lihat nilainya. Nah, di sini nilainya sudah sama ya, 0,01. Dan juga ini. Oke. Kita lanjut untuk menyambungkannya. Kita sambung. Selanjutnya ini untuk sebagai perbandingannya yaitu kita masukkan ke step input. Oh maaf, saya konstan. Kita gunakan blok konstan di sini. Kita bisa menyeting set pointnya ini di nilai 10
atau 1 juga sebenarnya bisa sih, kita pakai 1 saja dan kita coba untuk menjalankannya. Nah, ini merupakan hasil grafik atau hasil respon sistem dari output model fungsi yang kita miliki tadi. Nah, kalau kita lihat di sini untuk output yang dihasilkan oleh rangkaian tanpa kontrol PID ini sangat jauh dari nilai set point yang kita miliki. Yang dimana nilai set point kita ialah 1. Untuk lebih jelasnya berapa nilai yang ada di sini, kita bisa masuk ke MATLAB. Kita masuk MATLAB, kemudian di sini kita tambahkan step guess. Nah, yang mana step guess ini berfungsi untuk menambahkan plot atau grafik agar mudah kita analisa nantinya. Nah, seperti ini. Ini merupakan contoh grafik yang ada di MATLAB. Di sini kita bisa melihat secara detail untuk settling time, rise time, dan juga steady state-nya. Nah, kita bisa melihat berapa sih nilai-nilai yang ada atau berapa nilai yang kita ingin lihat dari analisa respon transientnya. Nah, yang pertama ini ialah rest time. Nah, rest time ini ialah kecepatan respon sebuah sistem yang kita miliki, dimana ketika dia tanpa pengontrol PID, maka di sini rest time-nya itu sekitar 1,14 detik. Nah, respon ini juga bisa kita ubah ketika nantinya kita menambahkan kontrol PID. Jadi kita bisa mengubahnya. Selanjutnya di sini ada settling time. Settling time ini ialah waktu dia mencapai kestabilan atau titik yang stabil. Nah, untuk di sini sekitar 2 detik, 2,07 detik. Nah, kita juga bisa melihat berapa nilai yang kita dapatkan atau nilai outputnya dari rangkaian tanpa kontrol PID ini. Nah, kalau kita lihat steady state-nya di sini yaitu bernilai 0,0123. Nah, ini merupakan nilai yang sangat jauh dari nilai yang kita setting tadi, yaitu 1. Ini dapat kita simpulkan bahwa tanpa kontrol PID, model fungsi ini tidak dapat mencapai nilai set point, atau dia sangat sulit untuk naik ke titik set point yang kita tentukan. Oleh karena itu, nanti di video berikutnya kita akan mencoba menambahkan kontrol PID, di mana kontrol PID tersebut berfungsi agar nilai output dari rangkaian kita ini dia bisa kita setting ke angka 1 dengan stabil dan akurat. Nah, jadi kita bisa menyetingnya hingga ke nilai 1. Kalau tanpa kontrol PID itu merupakan hal yang sangat mustahil. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.